Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku, siswa-siswi min 2 Kota Tangerang Selatan yang ibu sayangi dan ibu banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan Amron, yaitu apresiasi amaliyah Ramadan. Dan alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari yang keempat. Adapun tema kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang rahasia puasa yang tidak sia-sia. Puasa yang sia-sia. Apakah anak-anak memahami apa maksudnya? Istilah ini sudah sering kita dengar, namun apa maksud dari puasa yang sia-sia dan golongan seperti apa yang termasuk dalam golongan orang yang puasanya sia-sia? Apakah anak-anak sudah mengetahui? Untuk itu, dalam kegiatan Amron kali ini kita akan membahas mengenai puasa seperti apa yang sia-sia dan apa yang menyebabkan puasa itu tersebut menjadi sia-sia, dan apa yang sebaiknya kita lakukan agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Anak-anakku, siswa-siswi min 2 Kota Tangerang Selatan yang ibu banggakan, dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, selain menjalankan kewajiban, yaitu kewajiban berpuasa, tentu saja kita juga sangat mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana apabila puasa kita tidak bernilai pahala di mata Allah? Tentu ini merupakan amalan yang sangat melelahkan. Bahkan sangat melelahkan ketika kita berusaha menahan diri dari keinginan makan dan minum. Akan tetapi amal ibadah kita merupakan amal ibadah yang sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, akan tetapi yang ia dapatkan hanyalah rasa lapar dan dahaga saja. Mengapa demikian? Mengapa amal ibadahnya tidak bernilai pahala? Tentu saja karena ada hal-hal yang menyebabkan puasa yang ia kerjakan menjadi sia-sia. Lalu apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan puasa menjadi sia-sia? Antara lain, yang pertama, berkata dusta atau berkata bohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta bahkan mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan darinya rasa lapar dan dahaga yang ia tahan. Hal ini menunjukkan bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus saja, akan tetapi juga ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita menahan diri untuk tidak berkata-kata dusta, untuk tidak berkata-kata bohong. Selain berkata dusta, selanjutnya adalah ketika berpuasa kita juga tidak boleh untuk berkata-kata yang tidak sopan, berkata-kata kasar, maupun berkata-kata yang tidak pantas. Kemudian yang ketiga, pada saat berpuasa, hal-hal yang dapat menyebabkan puasa menjadi sia-sia, yaitu ketika kita mencela orang lain ataupun bertengkar dengan orang lain. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW juga bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyarab, innamas siyamu minal laghwi war rafas."
fa in sabaka ahadun aw jahula 'alaika faltaqul inni shaim. Inni shaim. Bukanlah puasa itu hanya sekedar menahan keinginan makan dan minum saja. Puasa bukan sekedar menahan rasa lapar dan dahaga saja, tetapi berpuasa yaitu menahan diri dari perkataan yang sia-sia, menahan diri dari perkataan yang tidak bermanfaat, menahan diri dari perkataan yang tidak sopan. Dan apabila ada seseorang yang mencelamu atau yang berbuat usil kepadamu, maka cukup kamu katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Inni shaim, aku sedang berpuasa. Jadi apabila misalnya ada teman-teman yang usil kepada kita, ada teman yang suka mengejek kita atau suka mencela kita, tidak perlu kita membalas dengan perkataan yang serupa, tapi cukup katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Cukup katakan, inni shaim, aku sedang berpuasa. Yang artinya ketika aku sedang berpuasa, artinya aku tidak hanya menahan diri dari keinginan makan dan minum, tapi aku juga menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, menahan diri dari perkataan-perkataan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, hal yang dapat menyebabkan puasa menjadi sia-sia, yaitu melakukan perbuatan maksiat atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Jadi bin Abdullah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu hendak berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu juga turut berpuasa dari hal-hal dusta dan hal-hal yang haram. Dan hendaklah menghormati tetanggamu, tetap bersikap tenang dan berwibawa. Jangan sampai hari-hari puasamu dan hari-hari tidak puasamu merupakan hal yang sama. Itu beberapa di antara hal yang dapat menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Lalu selanjutnya, apa yang dapat kita lakukan agar puasa kita mendapat ridho dan pahala dari Allah, agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia? Di antaranya, yang pertama, hendaklah kita tajdidun niyah, yaitu memperbaharui niat kita, meluruskan niat kita ketika kita berpuasa. Hendaklah kita berpuasa semata-mata hanya karena Allah. Kita berpuasa semata-mata mengharapkan ridho dari Allah. Innama ta'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan setiap amal seseorang akan menerima amalnya sesuai dengan niatnya. Dan apabila kita niat berpuasa semata-mata karena mengharap ridho dan pahala dari Allah, tentu saja nanti Allah akan membalas pahala yang puasa yang kita kerjakan dengan pahala yang sungguh luar biasa. Kemudian yang kedua, agar puasa kita tidak sia-sia, hendaklah kita melakukan hal yang bermanfaat. Tidak bermalas-malasan atau tidur yang berlebihan. Tidur diperbolehkan, tapi janganlah sampai menghabiskan waktu seharian untuk tidur saja. Untuk di rumah misalnya dapat membantu orang tua, membantu menjaga adik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hendaklah kita menahan diri dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sebagaimana tadi di awal dikatakan bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari keinginan makan dan minum saja, tetapi berpuasa juga menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, menahan diri untuk tidak gampang berkata-kata kasar, menahan diri untuk tidak gampang emosi, menahan diri untuk tidak gampang mencela orang lain. Dan kemudian yang keempat, hendaklah kita menghidupkan Ramadan kita sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam hal ini, hendaklah kita senantiasa melakukan berbagai macam amal kebaikan. Di antaranya, kita bisa bertadarus membaca Al-Quran, atau mungkin menghafal Al-Quran,
atau mengajarkan Al-Quran kepada saudara kita atau kepada adik kita misalnya, ataupun mengamalkan Al-Quran yang sudah kita pahami dan sudah kita pelajari, ataupun amalan-amalan kebaikan lainnya seperti berbagi atau bersedekah, melakukan sholat sunnah, baik sholat tarawih, witir, tahajud, dan lain sebagainya. Demikian itu beberapa di antara hal yang dapat kita lakukan agar puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia. Dan dari sini dapat disimpulkan bahwa berpuasa tidak hanya sekedar menahan diri dari rasa lapar dan dahaga. Puasa tidak hanya sekedar menahan keinginan makan dan minum saja, tetapi puasa menjadi sarana untuk melatih diri kita agar tidak gampang mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, melatih diri kita, mengendalikan diri kita untuk tidak gampang mencela orang lain, melatih diri kita untuk tidak gampang emosi atau marah pada orang lain, dan melatih diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dan Ramadan tinggal beberapa hari lagi, sebaiknya kita dapat memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak amal ibadah kita, sehingga ibadah puasa Ramadan kita tidak termasuk ibadah puasa yang sia-sia, melainkan ibadah puasa yang mendapatkan ridho dan pahala dari Allah. Semoga ibadah puasa kita juga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Ibu, tapi juga bagi orang lain. Akhirnya Ibu akhiri, aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.